Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah berkata, "Laula mayadin nubus mata asaba sayyus salim idla masabata bainaka wa bainahu idla masabata bainaka wa bainahu hatta tahti'aha hatta tatubiyaha wa la tut'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuwaha wuslatuka." Arti hikmah ini adalah jikalau tidak ada nafsu yang diumpamakan seperti medan luas lapangan luas. Jikalau tidak ada nafsu yang luas itu, membuktikan nafsu itu luas, macam-macam kehendak kita belum sebutin dua, macam-macam kehendak itu menunjukkan bahwa nafsu itu luas. Diumpamakan seperti medan lapangan, itu muat kereta api, mobil, segala muat. Nafsu itu diumpamakan seperti, jikalau tidak ada nafsu yang luas ini, niscaya tidak ada perjalanan orang yang berjalan menuju Allah. Nyatanya kalau ada nafsu ini perlu ada tarikat. Karena semua orang akan sampai ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulah kita lupa kepada Allah, maulah kita ingin terasa jauh dari Allah, itu karena nafsu. Beliau mengatakan bahwa jikalau tidak ada nafsu yang luas ini, niscaya tidak ada perjalanan menuju Allah. Karena tidak ada jarak sebenarnya antara engkau dan antara Allah, sehingga engkau lewati, dan tidak ada permusuhan antara engkau dan antara Allah. Sehingga menghapuskan akan dia kelipuan engkau. Yaitu hikmah Imam Ahmad bin Athaillah. Hikmah beliau ini disarahkan, dijelaskan, diuraikan oleh beberapa ulama. Hanya banyak syarah hikam macam-macam. Masing-masing ulama menjelaskan apa yang dimaksud oleh hikmah. Antara lain makna daripada hikmah tadi, laula syahwatun nufus, jikalau tidak ada syahwat nafsu, jikalau tidak ada keinginan nafsu. Contohnya kalau diberi seperti kesombongan, apalagi syahwat nafsu, riya, wa hubbi dunia, cinta kepada dunia, wa nahwiha dan seumpamanya. Wa syahwa adatuha, dan jikalau tidak ada adat kebiasaan nafsu, kal akli seperti makan, wa syurbi minum, wa naumi tidur, wa nikahi dan nikah, wa iliha dan selainnya. Mata sawara surukus salikin, tidaklah terupa ada istilah suruk orang-orang salikin. Kenapa ada istilah salik, orang yang menjalani menuju Allah? Karena adanya nafsu. Jatuhnya ada nafsu, tidak perlu ada jalan untuk menuju Allah. Karena kedekatan kita kepada Allah
sangat dekat daripada urat leher kita sendiri. Para muhibbin rahimahullah, idil qurbu minallahi ta'ala aqrabu ilaik ilal abdi min hablil warid. Karena kedekatan Allah kepada hamba lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Allah yang sangat dekat dengan kita, yang diibaratkan kedekatannya kepada kita lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Oleh karena itu Allah selalu mengetahui apa yang kita kerjakan. Oleh karena sangat dekat itu Allah mengetahui geritik hati yang terlintas di hati. Kawan sebelah kita berinjak geritik hati kita. Allah tahu. Allah lebih dekat lagi daripada kawan itu sebelah kita. Nah, dekatnya Allah kepada kita ini tidak terasa. Tidak terasa. Kenapa sebabnya dekatnya Allah kepada kita ini tidak terasa? Seolah-olah Allah itu jauh, bahkan kadang. Nah, yang menyebabkan kita ini selalu menganggap Allah itu jauh, merasa Allah itu tidak melihat, tidak tahu, karena nafsu kita. Karena nafsu menyebabkan Allah itu hilang dari ingatan kita. Allah kada melihat tingkah laku kita. Allah kada tahu kelakuan kita. Karena nafsu yang membuat demikian. Para muhibbin rahimahumullah. Syahwatun nufus, syahwat nafsu. Apa syahwat nafsu? Seperti kibir. Kesombongan dalam hati kita yang masih ada itu yang membuat Allah itu jauh daripada kita. Dalam hati kita ini masih ada sifat sombong, maka kedekatan Allah itu ada mau berasa kepada kita. Karena ada penyakit sombong. Nah, kalau hendak merasakan bahwa Allah itu dekat kepada kita, buangi sombong. Sombong salah satu dari sekian sebab yang membuat kita kadang merasa kedekatan Allah kepada kita. Para muhibbin rahimahumullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kesombongan seorang hamba dikarenakan banyak hal. Kalau kita hendak merasakan kedekatan Allah kepada kita, kita buangi sombong. Selama sombong masih ada dalam hati kita, kedekatan Allah kada bakal terasa. Bila Allah itu pada terasa kedekatannya kepada kita, itu yang membuat kita malas beribadah. Itu yang membuat kita berani melakukan maksiat, karena merasa Allah itu jauh. Nah, bagaimana caranya agar kedekatan Allah yang kita rasakan? Buangi yang pertama kibir. Al-Ghazali mengatakan
kibir itu salah satu sifat yang membuat orang kadang merasa dekat dengan Allah. Ada penyakit sehingga ada merasa bahwa gula itu manis. Ada penyakit kalau ada merasa uyah itu asin. Nah sama, orang yang ada dalam hatinya kibir sombong ini kadang merasa kedekatan Allah kepada. Bila orang kadang merasa kedekatan Allah ini, bayang kadang mau khusyuk, bacaan kadang mau nyaman, semua ada gitu sudah. Ya apa sembahyang khusyuk, kadang merasa Allah itu dekat. Orang yang mau khusyuk sembahyang itu orang yang merasa Allah dekat, Allah mengawasi, Allah memperhatikan sembahyangku. Kalau khusyuk. Nah jadi sifat kibir sombong ini penyebab utama kenapa kita kadang merasa dekatnya Allah. Kita di rumah pakalakuan gak ada karuan. Kenapa? Karena merasa Allah bukan dekat. Ada yang di rumah bisa orang hidup, ada yang di rumah bersimpang. Kenapa? Jika ada orang sopan, padahal Allah lebih dekat daripada orang. Allah melihat kalau kita bersimpang ujung-ujung di rumah, kalau kita bersenawar hendak di pelantar dulu, kita merasa Allah itu ada melihat, tapi kita lakukan demikian itu. Jangan merasa kita selalu dilihat Allah karena Allah mendekat, kita akan baik kelakuan kita, baik ada orang atau ada daulah. Rahimahullah. Jadi pertama penyebab kenapa Allah itu kadang terasa dekat dengan kita karena dalam hati kita ada penyakit yang namanya kibir, kesombongan. Ada berbagai macam kesombongan itu. Maksud sombong ini adalah merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Kesombongan. Merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Siapakah orang lain itu? Bila merasa dirinya lebih mulia, sombong. Dan sombong minal kabair, termasuk dosa besar. Lebih mulia daripada anak, merasa lebih mulia pada bini, merasa lebih mulia pada pembantu di rumah, merasa lebih mulia daripada tetangga. Bila ada rasa itu, dalam hati kita ada kibir dan kita akan merasakan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia itu siapa? Yang mulia itu orang yang paling takwa, itu yang paling mulia. Inna akramakum 'indallah atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu orang yang paling takwa. Sedangkan siapa yang paling takwa? Siapa yang paling takwa? Hanya Allah yang tahu. Kita tidak mau merasa kita lebih takwa daripada bini kita. Kita tidak mau menilai kita lebih takwa dari pembantu kita. Pada Allah. Takwa ini yang menilai siapa yang lebih takwa itu Allah. Yang bisa. Kita kan bisa menilai. Jadi kesombongan yang mencegah
Rasa dekatnya Allah kepada kita itu mesti kita hilang kalau ingin merasa selalu dekat dengan Allah Ta'ala. Orang itu bisa sombong karena ilmu, merasa ilmu pada yang lain. Yang lain kelas 1, aku kelas 2. Yang lain kada hafal ini, aku hafal ini. Yang lain kada ahli ini, aku ahli ini. Ilmu, dengan itu merasa dirinya lebih mulia daripada yang tadi. Nah, itu sombong karena ilmu. Kita banyak merasa lebih mulia daripada orang lain. Merasa lebih pintar dari orang lain, tidak ada apa-apa. Pintar aku berikan, ada apa itu? Yang masalah ini merasa lebih mulia, sombong itu lebih mulia. Aku 5 bisa dilarang, kawan aku bisa bunting. Pintar aku berikan. Aku 5 bintang bisa ada, ada macam-macam es. Dan bisa adiannya. Pintar aku berikan, ada apa itu? Bisa muncul pintarnya. Tapi kalau mulia, nah ini hanya Allah yang tahu. Karena kemuliaan seseorang di sisi Allah pada tergantung dengan kita. Pada tergantung dengan kita. Sombong itu yang dicela itu merasa lebih mulia, merasa lebih suci pada orang. Ada apa menunjuk lebih suci? Sekampungan orang bisi motor sebuah aja, aku ampat, coba aku itu lah, setuju lebihnya. Tapi asal jangan merasa mulia aku padanya, ini masalah. Perkara mulia ini hanya Allah yang menilai seseorang. Bila kita merasa lebih mulia daripada orang lain, ada sombong dalam hati kita. Bila sombong dalam hati kita, ada rasa dekat kepada Allah yang mustahil tercegah. Dia ada orang sombong dengan ilmu, dia Imam Ghazali. Ada orang sombong dengan harta. Apa yang bingung? Menunjuk payung-payungnya, lalu merasa payung-payungnya pada apa? Yang jadi masalah itu merasa aku lebih mulia daripada ini karena aku lebih suci. Nah, ini masalah. Mulia itu kada diukur dengan suci. Apalagi Syekh Ghazali, al-jah, pangkat, hingga aku pangkat padanya. Membujuk itu Pak. Tapi bila merasa mulia aku padanya, nah ini sombong. Mulia itu hanya Allah yang bisa menilai seseorang lebih mulia dari yang lain. Dan bisa ditentukan dengan harta, dengan pangkat, dengan ilmu, dan bisa. Rahimahullah. Jadi kalau kita ingin merasakan kedekatan Allah kepada kita, pertama kita hilangkan dulu sombong. Kita hilangkan dulu perasaan lebih mulia daripada orang lain. Nah, mau untuk merasa dekat ya Allah. Apa yang kedua yang mencegah kita ini merasa Allah itu jauh? Imam Ghazali mengatakan yang kedua ubesidin ar-riya. Riya. Apa riya itu? Riya itu beribadah tidak karena Allah.
beribadah tidak karena Allah. Sembahyang ibadah ada karena Allah, karena ingin bisa orang. Nah ini dia. Bersedekah ibadah, ingin dipuji orang. Berarti menimbang bola supaya haram menimba, supaya dipuji orang. Ada apa? Karena menimbang bola itu ada ibadah. Ini berarti main badminton supaya haram, supaya disaingi orang. Ada jadi masalah karena itu ada ibadah. Riya ini adalah mengandalkan ibadah supaya dipuji orang. Nah ini riya. Nah bila itu ada dalam hati kita, kita masih suka beribadah supaya dipuji orang, kita masih suka beribadah supaya dihormati orang, ada masih dalam hati kita, kita akan merasa kedekatan Allah kepada kita. Dan akan merasa. Para muhibbin rahimahumullah. Jadi selama ini kita kadang merasa dekat Allah kepada kita, lalu kita ingin berusaha agar merasakan kedekatan Allah, maka itulah disebut namanya suluk jalan. Jalan cara. Kayak apa caranya supaya kita merasa Allah itu melihat apa yang kita kerjakan? Kayak apa caranya supaya kita merasa bahwa Allah selalu memperhatikan, menilik, mengawasi apa yang kita katakan. Nah itu namanya adalah suluk. Para ulama tadi menjelaskan bahwa kalau ingin kita merasakan dekatnya Allah kepada kita, hilangin dulu penghalang-penghalangnya. Apa penghalangnya? Pertama, merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Jangan ada itu. Karena selama itu ada, Allah akan mendekat kepada orang. Kedua, riya. Beribadah mestinya hanya karena Allah, tidak ada karena yang lain. Hubul dunia, cinta kepada dunia kita hilangkan. Nah ini syahwatul nufus. Kemudian lagi penjaganya fa'adatul nufus, adat diri kalau akli seperti makan. Janganlah makan ini untuk memuaskan hawa nafsu, tapi makan ini adalah untuk mensyukuri nikmat Allah agar menjadi lebih kuat beribadah. Minum, jangan memuaskan hawa nafsu. Minum minuman yang nyaman untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk memudahkan aku ibadah kepada Allah. Nah maka makan minum kita itu jadi makan minum yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah para muhibbin rahimahumullah. Jadi kalau kita ingin merasakan dekatnya Allah kepada kita, maka perbaiki nafsu kita. Hilangkan kesombongan dalam hati kita, hilangkan riya dalam hati kita, hilangkan cinta dunia dalam hati kita, otomatis kita akan merasa Allah sangat dekat kepada kita. Nah bila sudah kita merasa Allah itu dekat dengan kita, Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan, mendengar apa yang kita ucapkan, kita otomatis hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam berkata-kata, tapi didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu mudah untuk kebaikan seseorang, mudahnya adalah merasakan kedekatan Allah kepada kita. Sehingga kita beratur, tutur kata, beratur berjalan, beratur semuanya, karena kita dinilai, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimahumullah, kalau sudah kita bisa demikian, maka itu merupakan keberhasilan ilmu yang diberikan Allah.
Kalau kita sudah kawan lah itu, kita duduk, kita rasa dilihat oleh Allah. Kita bicara, kita rasa didengar oleh Allah. Kita berasa dilihat oleh Allah. Nah, ini sudah mendapatkan buah ilmu yang diberikan Allah. Bila belum demikian, pasti ada penghalangnya. Antara lain tadi bisa kibir, sombong, tanpa tobat kepada Allah, ria ada tanpa tobat kepada Allah, itulah penghalang daripada segala macam anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimahumullah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menuju jalan menjadi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirina du'alik wa bisyirika Rahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما